Baik, terima kasih pada Mbak Lulu sebagai moderator. Terima kasih juga kesempatan telah diberikan kepada saya. Selamat siang semua teman-teman, selamat siang tadi khususnya kepada Ibu Kepala Prodi Ilmu Hukum, Bu Dr. Anita ya, kalau saya nggak salah menyebut namanya. Juga kepada teman-teman panitia dan teman-teman peserta yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Nah, saya diminta oleh panitia untuk semacam menutup rangkaian gitu dengan bahasan gitu. Rangkaian ketiga dari pembahasan filsafat hukum. Hanya mungkin perlu disampaikan terlebih dahulu saya lebih nyaman kalau teman-teman bisa langsung berdiskusi dengan saya. Jadi saya akan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, tapi mungkin saya juga justru akan bertanya gitu ya kepada teman-teman, karena biasanya kalau dalam diskusi-diskusi filsafat, memang saya tidak memiliki latar belakang formal ya, yang secara khusus studi di bidang filsafat. Latar belakang saya juga di ilmu hukum, hanya memang ada ketertarikan, minat, dan kemudian juga mata kuliah yang saya ampu di di universitas saya untuk menyampaikan filsafat. Tapi biasanya saya justru lebih nyaman di posisi teman-teman, yaitu sebagai peserta seminar, sebagai orang yang bertanya. Justru mungkin itu ya ciri khas ya dari nanti teman-teman akan mengalami, mungkin kalau yang sudah pernah atau sedang mengambil mata kuliah filsafat, kan enaknya bertanya-nya gitu, ketimbang bertanya dan tentunya mencari jawaban, dan biasanya jawabannya itu tidak cepat puas kan gitu ya. Berfilsafat itu berarti kita benar-benar mencurahkan pemikiran kita secara kritis ya, kritis yang rasional, yang memang bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Kemudian ada juga yang sering bilang pertanyaan tersebut kemudian jawaban atas pertanyaan tersebut juga memancing untuk pertanyaan berikutnya dan seterusnya. Dan mungkin itu sudah disampaikan oleh kelas-kelas sebelumnya ya, khususnya ketika bicara bahwa mungkin filsafat itu pengetahuan yang bersifat kuno, mulai ada kalau di Eropa itu berkembang di Yunani, tapi tidak sebatas hanya di Eropa saja, sebetulnya ada di kawasan Timur Tengah, kawasan Asia, dan belahan dunia. Biasanya di mana ada kebudayaan berkembang, biasanya sistem filsafatnya ada juga, baik disadari atau tidak. Nah, kebudayaan yang berkembang hingga saat ini itu bisa disebut sebagai wilayah kontemporer ya. Pemahaman kita terhadap kontemporer kan teman-teman adalah kondisi di mana kita hidup saat ini. Tentunya berbeda kontemporer ketika setiap masa itu ada kontemporer zamannya kan gitu ya. Awal zaman modern dalam filsafat misalnya dari Descartes, ya zaman Descartes ya zaman kontemporernya Descartes misalnya. Kemudian begitupun dengan Kant, begitupun dengan Hegel, pertengahan abad 18 seperti Marx, kemudian ke Friedrich Nietzsche sampai ke awal abad 20 gitu ya, yang mengalami berbagai macam pergolakan politik atau pergolakan kemanusiaan dan seterusnya, biasanya memancing pemikiran-pemikiran kritis ya. Nah, yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka sebetulnya teman-teman, apa sih yang membedakan filsafat kontemporer dengan filsafat klasik? Toh kalau kita kaji pertanyaannya, biasanya masih itu-itu juga. Karena memang tampaknya belum ada jawaban yang memuaskan ya. Seperti misalnya, tunggu lagi buang. Apa yang dimaksud dengan kenyataan? Apakah kenyataan itu sebatas sesuatu yang bersifat fisik atau dia melampaui itu? Itu kan pertanyaan yang diajukan baik oleh filsuf lama atau filsuf kontemporer sekarang. Apakah misalnya
kita hidup dalam dunia yang ada atau dunia bersifat imajinasi, dan seterusnya masih banyak juga. Nah, tentunya juga dalam dunia hukum pun, khususnya maksudnya dunia kajian hukum, terdapat ciri khas juga yang terdapat dalam perkembangan filsafat. Filsafat ini sekarang terprofesionalisasi. Artinya teman-teman bisa lihat karya-karya filsafat itu karena dia profesional, dia biasanya bersifat spesifik. Hampir sekarang setiap filsuf itu memfokuskan kajiannya pada ranah filsafat tertentu. Misalnya yang kita coba pahami saat ini adalah filsafat hukum. Misalnya, tentunya teman-teman juga banyak mengkaji karya-karya dari filsuf-filsuf hukum. Kalau masih ada, kalau masih mau dibilang filsuf-filsuf hukum gitu ya. Beda dengan ketika zaman Plato atau Aristotle gitu ya, yang ketika berfilsafat itu ya karena belum terkotak-kotak filsafat itu, jadi segala macam dibahas gitu. Aristotle, kalau teman-teman ikutin karyanya, mulai dari pembahasan tentang filsafat alam atau sekarang yang berkembang menjadi sains gitu ya, kemudian filsafat politik, filsafat hukum, belum bicara logika, dia macam-macam banyak ya. Nah, kalau sekarang jarang kita melihat karya-karya seorang filsuf itu luas kemana-mana gitu. Atau malah mungkin ini emang situasi akademik yang mendorong para penstudinya untuk demikian. Misalnya untuk dosen itu kan apa sih yang dianggap spesifik dari dia pada akhirnya, kan gitu ya. Guru besar itu spesifik, tidak bicara dia adalah master semua ilmu gitu. Dia pasti akan menguasai satu bidang ilmu tertentu secara mendalam di ranah itu. Nah, bedanya adalah dulu filsafat bicara mendalam tapi meluas juga gitu. Dia bisa bicara kemana-mana. Jadi nggak aneh misalnya kalau kita di Fakultas Hukum kita mengenal filsafat itu dari Aristotle. Kemudian mungkin ya ketika kita di prodi lain, katakanlah di sains gitu, mungkin dalam pengajaran filsafat sains itu pasti ada juga nama Aristotle. Kemudian di filsafat politik juga keluar lagi nama Aristotle. Begitupun di filsafat seni dan lain-lain. Kajian terhadap Aristotle itu akan ada. Tapi jarang misalnya ahli hukum ya dibahas di lintas prodi, kayak Kelsen misalnya. Hans Kelsen biasanya dikenal di kalangan penstudi hukum, begitupun Hart misalnya, kecuali yang dekat dengan politik misalnya, hukum dan politik seperti John Rawls gitu, misalnya kajian hukum dan politik kalau di Amerika. Tapi dia lebih spesifik ya, kajiannya adalah hukum tadi. Mungkin karena adanya semacam pemisahan yang tegas ya antara apa itu ranah filsafat dan ranah itu ilmu. Dan sekarang filsafat hukum itu berkembang dalam dua cara. Cara yang pertama adalah yang dikembangkan oleh filsuf itu sendiri. Jadi lulusan-lulusan fakultas filsafat atau pengajar-pengajar filsafat yang kemudian objek studinya adalah berkenaan dengan hukum. Atau misalnya pakar-pakar humaniora, baik ilmu sosial atau ilmu hukum, misalnya yang kemudian menarik abstraksi dari keilmuannya itu ke tingkat yang bersifat reflektif filosofis gitu. Jadi ada semacam dua arus seperti itu. Nah, itu tampaknya untuk pengantar ya. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa banyak berdiskusi ke depannya. Saya coba screen-nya mau saya yang share atau sama panitia buat presentasinya. Oke, saya sudah bisa ya. Ini mudah-mudahan bisa terlihat ya. Nah, ada gambar caki. Kayak
saya diberikan beberapa tawaran subtema oleh panitia kemarin. Bicara yang pertama adalah tentang adakah relasi antara hukum dan moral. Kemudian persoalan subjek dalam hukum di masa depan dan kemungkinan non-manusia mendapat status person. Mbak Lulu kalau nggak salah ini ya, salah beberapa bahasan yang coba kita diskusikan hari ini ya. Mudah-mudahan nggak keluar dari temanya gitu. Betul, Pak. Betul ya. Sebetulnya ada lagi yang oleh panitia diminta untuk kita diskusikan, yaitu tentang gagasan postmodernisme dalam kajian hukum ya. Itu nanti kita bisa sambil jalan saja. Tampaknya kalau saya masuk ke ranah itu, saya juga lebih harus prepare dulu gitu. Jadi mungkin nanti saya nggak secara spesifik akan membahas itu, tapi kalau teman-teman misalnya punya pertanyaan, mudah-mudahan bisa kita diskusikan bersama. Nah, saya mau minta pendapat teman-teman terlebih dahulu. Teman-teman bisa open mic gitu ya, tentang apa sih, atau ada nggak hubungan antara hukum dan moral? Kalau tidak ada, kenapa? Dan kalau ada, seperti apa hubungan tersebut? Atau justru ini pertanyaan yang terlalu absurd untuk ditanyakan gitu? Saya minta tanggapan teman-teman terlebih dahulu. Ada yang mau mencoba menanggapi? Ada? Ada para peserta yang ingin menjawab, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Belum? Kalau belum juga nggak apa-apa. Oke, ada dari Nur Munifah. Baik, sebelumnya maaf ya Mas, karena off cam, karena sinyal agak sedikit kurang bagus. Baik, kalau menurut saya relasi antara hukum dan moral itu ada, karena menurut saya hukum itu ada untuk mengatur moral dan tingkah laku manusia gitu Mas, agar sesuai dengan kodratnya. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nur ya. Oke. Kemudian ada Maralus Samosir. Ya Pak, izin menanggapi Pak. Mangga. Kalau menurut saya relevansi antara moral dengan hukum ada karena hakikat dari moral tersebut tercermin di dalam hukum tersebut. Kita mengetahui bahwa hukum itu mengatur dan sifatnya memaksa. Artinya seseorang yang taat kepada aturan atau norma atau hukum itu akan membentuk atau karakternya dia akan terbentuk untuk menjadi manusia yang lebih tertib, taat atas aturan-aturan yang berlaku, sehingga cerminan atau moralnya tersebut dipandang orang, atau ketika seseorang taat akan aturan, dia akan dipandang yang taat hukum. Artinya moralnya akan semakin baik, seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih Maralus ya. Oke, satu lagi tampaknya dari Mesak atau Mesak. Maaf, gimana namanya? Halo Pak. Halo. Iya, selamat siang Pak. Selamat siang. Iya, terima kasih. Kaitan dengan pertanyaan pertama, yang ingin saya sampaikan ke Bapak ini kaitan dengan filsafat hukum ini yang saya pelajari. Ini kan kalau kita berbicara filsafat hukum banyak aliran ya Pak yang menjelaskan tentang filsafat hukum itu sendiri. Kalau saya lihat dari sisi filsafat hukum dengan aliran hukum alam itu jelas-jelas menyatakan bahwa antara hukum dengan moral itu harus punya keterkaitan. Tetapi dari aliran positivisme hukum itu menyatakan bahwa hukum itu
tidak lagi dengan apapun di luar itu, seperti yang disampaikan ditekankan oleh Hans Kelsen. Jadi menurut pertimbangan Bapak seperti apa fenomena ini? Terima kasih. Terima kasih, Mas Mesak. Satu lagi dari Unpati, Faustina. Akan menyampaikan dari Faustina. Kepada saudari Faustina, dipersilakan untuk unmute. Baik, Pak. Mungkin boleh. Nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih teman-teman ya yang sudah menanggapi tadi dari Mbak Nur ya, kemudian dari Mas Mesak, dan sebelumnya dari maaf saya lupa namanya, tapi nanti bisa dicatat ya sama teman-teman panitia. Betul, kalau dalam filsafat saya ambil tarik yang terakhir yang tadi ya, khususnya dalam filsafat hukum, relasi antara hukum, kalau ini kita pahami berarti hukum itu sebagai hukum positif maksudnya gitu ya, kalau dari jawaban-jawaban yang tadi disampaikan. Artinya hukum yang diinstitusikan, hukum yang diberikan bentuk resmi, atau kadang juga di kelas kalau di Fakultas Hukum disebutnya itu hukum formal, gitu ya, baik itu berupa perundang-undangan, putusan pengadilan, konvensi kalau dalam ranah internasional, gitu ya. Seringkali bersinggungan juga ketika kita membahas hukum, kita bahas juga nilai-nilai moral. Nah, persoalannya adalah apakah relevan membahas hukum dengan moral tersebut. Nah, ada beberapa pandangan ya. Saya untuk mempersiapkan pertemuan kali ini membaca paper dari Marmor ya. Ini ada pertanyaan, apakah hukum dapat bebas moral? Dalam pengertian bahwa apakah hukum itu terlepas dari penilaian baik dan buruk secara moral? Ya. Perlukah saya pahami di sini berikan penjelasan bahwa kalau moral dalam misalnya pendekatan yang dilakukan oleh Bertens, kalau teman-teman baca buku Etika karangan Bertens, moral perilaku, gitu ya, atau dalam pengertian dia adalah ukuran terhadap perilaku, ada yang memahaminya sebagai moralitas. Moral itu dibaca sebagai moralitas. Tapi ada juga yang tidak mempersoalkan apakah moral atau moralitas. Maknanya adalah suatu ukuran perbuatan itu belum memiliki nilai kecuali dinilai oleh orang, katakanlah gitu ya. Mencuri, kalau hanya sekedar dideskripsikan, berarti kan mengambil barang milik orang lain, ya, untuk dimiliki. Itu deskriptif, ya. Ada orang kemudian mengambil barang tersebut bukan punya dia dan tujuannya adalah untuk dimiliki. Nah, kemudian moral atau moralitas yang bersumber dari entah itu penilaian subjektif dari rasio misalnya, kita bisa melihat rasio kita bisa menakar apakah perbuatan tersebut bersifat baik atau buruk. Dilihat dari apa? Macam-macam pertimbangannya. Dalam filsafat itu ada studi yang namanya etika, yang dia membahas tentang teori-teori yang tadi, atau bukan teori, semacam pendekatan-pendekatan atau filsafat tentang mengkaji moral yang tadi. Apakah baik dan buruk itu selalu baik dan buruk? Kemudian jangan-jangan baik dan buruk pun mendapat cara pandang yang berbeda dari pendekatan yang berbeda. Apakah baik dan buruk itu dilihat dari sisi kemanfaatan? Teman-teman membahas dari sisi utilitarian, bahwa perbuatan itu dinilai baik atau buruk apabila konsekuensinya membawa kebaikan. Ukurannya adalah membawa kebahagiaan yang lebih besar daripada penderitaan yang dihasilkan dari dampak perbuatan tersebut, atau disebut juga konsekuensialisme. Tapi ada juga yang menganggap cara itu atau niat, atau misalnya kewajiban kita atas melakukan perbuatan suatu
perbuatan tersebut gitu ya, itu dipandang adalah keutamaan, tidak mempertimbangkan hasilnya. Jadi misalnya apabila seorang pencuri tadi misalnya gitu ya, kemudian masuk ke rumah teman-teman atau rumah ibu bapak misalnya, mau mencuri tapi ternyata masuk ke rumah itu mencuri, kemudian dengan mencuri katakanlah TV atau kulkas. Biasanya jarang mencuri kulkas, mencuri TV dulu masih ada, sekarang TV udah agak besar-besar lumayan, atau apapun itulah misalnya. Tapi dalam proses tersebut ternyata dia menggagalkan kebakaran yang terjadi di rumah tersebut karena konslet misalnya. Ya, tapi karena barang elektroniknya diambil, nggak jadi konsletnya gitu. Tapi dia tidak bermaksud untuk menyelamatkan rumah ibu bapak atau teman-teman, justru malah maksudnya mau mencuri ya, tapi memberikan dampak tadi menghindarkan rumah tersebut dari kecelakaan. Nah, apakah itu masih bisa dijustifikasi kan gitu ya? Itu kan permasalahan moral juga, atau moralitas. Kemudian persoalan seperti ini kasus yang sering dibahas kalau kita di kelas etika misalnya, pemisahan bayi kembar misalnya, pemisahan bayi kembar siam ya, yang berbagi organ yang sama, kemudian apabila salah satu dipisahkan, artinya dia tidak mendapat organ itu, paru-paru atau jantung kah misalnya, organ jantung yang sama kan akan mati. Tapi kalau dua-duanya tidak dipisahkan, kemungkinan dua-duanya akan mati juga. Lalu apa yang akan dilakukan? Itu kan pertimbangan moral, pilihan terhadap moral. Nah, kemudian ada pendekatan juga nih, teman-teman. Ini jawaban yang awal yang diberikan ya, apakah hukum dapat bebas moral? Ini jawaban yang afirmatif. Determining what the law is, ya, does not necessarily or conceptually depend, maaf, saya nggak kebaca sini. Depend on moral or other evaluative consideration about what the law ought to be in the relevant circumstances. Jadi, anggapan bahwa untuk menguji apakah hukum itu valid sebagai hukum dengan nilai moral itu nggak perlu katanya. Ya, hukum itu menjadi hukum ketika dia ditetapkan sebagai hukum, bukan diuji oleh moral, tapi diuji oleh ketentuan hukum yang lebih tinggi. Dia dipandang layak tidak sebagai hukum yang katakanlah koheren dalam sistemnya. Misalnya seperti itu. Ini salah satu yang disampaikan oleh Marmor, dan Marmor juga menyampaikan beberapa pendekatan lain. Ada banyak sebetulnya, tapi saya coba menarik menjadi 3 tema besar ya, atau 3 pendekatan besar di sini. Yang pertama adalah yang tadi, teman-teman, yang disampaikan. Itu ini saya pahami dalam tulisan Marmor itu sebagai separation thesis. Dia menyebutnya sebagai demikian ya. Hukum terpisah dengan moral. Apakah hukum itu harus berisikan ajaran moral tertentu? Itu tidak menjadi relevan. Yang penting dia bentuknya sudah sah sebagai hukum. Dia sudah melewati rangkaian proses yang menjadi syarat ya sah dia terbentuk menjadi hukum. Misalnya kalau bentuk hukum itu undang-undang ya, teman-teman, sejauh undang-undang itu melewati rangkaian proses yang diperlukan agar dia sah menjadi undang-undang ya, dia ketika setelah ditetapkan ya dia adalah undang-undang. Tidak juga kemudian hukum itu tidak dianggap berlaku hanya karena hukum tersebut bertentangan dengan ajaran moral tertentu, katakanlah gitu. Itu separation thesis ya. Dan dalam beberapa interpretasi atau penafsiran ini bisa kita temukan dalam standing positionnya Hart misalnya. Kalau teman-teman mengkaji filsafat hukum kemudian menemukan tokoh seperti Lionel Hart, ya, Hart memisahkan antara ajaran hukum dengan moral. Apalagi tadi teman ada yang di depan menyampaikan Kelsen misalnya dengan the pure theory of law-nya
ketika mengkaji hukum, misalnya, kita mengkaji hukum itu apa adanya. The law is, ya, bukan the law what is ought to be, bukan bagaimana hukum itu seharusnya, tapi hukum seadanya. Nah, pendekatan ini tentunya dipengaruhi oleh posisi filsafat dan pengetahuan pada zaman tersebut, ya, awal abad 20, akhir abad 19 gitu ya, pendekatannya yang disebut dengan positivisme, ya, terhadap hukum, ya. Mungkin ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, ya, bahwa positivisme ini gerakan ilmuwan, ya, ilmuwan yang coba memurnikan objek atau kajian ilmu pengetahuan tersebut menjadi seobjektif mungkin, seempiris mungkin, ya. Jadi ilmu itu tidak lagi dicampurkan dengan keyakinan-keyakinan yang bersifat asumsi bawaan dari nilai-nilai religius atau nilai-nilai kultur budaya. Justru nilai-nilai religius, nilai-nilai kultur budaya itulah yang coba dibongkar oleh ilmu pada saat itu. Ilmu, ya, kita bicara ranah sains sebetulnya awalnya, gitu ya. Nah, pendekatan-pendekatan terhadap objek non sains, ya, di luar fisika, di luar biologi, di luar kimia misalnya, itu pada awalnya meniru pendekatan positivistik seperti ini. Kemudian teman-teman melihat di beberapa pertemuan lalu, mungkin ketika bicara paradigma, ya, positivisme, ya. Lalu di mana hukum positif itu? Hukum positif itu artinya hukum yang ada. Jadi kalau ada ilmu yang mau mengkaji hukum, gitu ya, hukumnya adalah hukum yang ada. Sebagaimana fenomena alam yang dikaji oleh fisika, fenomena alamnya fenomena alam yang ada, bukan fenomena yang seharusnya ada, gitu. Jadi hukum pun bicara hukum yang ada secara real, berarti diberlakukan, gitu. Tidak bicara tentang nilai-nilai moral yang bersifat abstrak, ya. Kalau perlu nilai-nilai moral tadi kalau belum ada dalam hukum, ya berarti belum disebut sebagai hukum, meskipun dia berlaku di masyarakat, tapi bukan hukum yang sebenarnya. Misalnya kayak gitu, ya, Hart bilang seperti itu. Dia belum menjadi hukum yang sebenar-benarnya hukum. Itu pendekatan positivistik. Ada juga semacam posisi moderat, ya. Ini belakangan, ya, setelah Hart itu dikembangkan oleh teoretikus yang namanya Ronald Dworkin, ya. Dworkin kalau dalam tulisannya Marmor diberikan label sebagai pendekatan conceptual connection, ya. Oke, hukum itu tidak perlu juga divalidasi oleh moral, katakanlah gitu, ya. Tapi kita sulit memisahkan ketika bicara hukum, ketika mengkaji hukum, tapi enggak juga mengkaji moral, gitu loh. Padahal tadi seperti kata yang disampaikan oleh teman-teman bahwa ya hukum itu kan sebetulnya guidance untuk berperilaku. Tapi bukankah itu juga moral? Maksudnya, apakah itu juga kajian moral? Kita bicara sesuatu yang mungkin dilakukan manusia, yang bisa dilakukan manusia karena bisa dilakukan, dia jadi mungkin untuk dilakukan. Contoh misalnya membunuh, mencuri, kemudian ingkar janji. Kenapa perlu aturan hukum di sana? Adalah karena itu mungkin dilakukan, ya. Orang mungkin membunuh, kemudian orang mungkin mencuri, orang mungkin ingkar janji. Lalu secara hukum apa konsekuensinya? Apakah hukum menganjurkan perbuatan tersebut, melarang perbuatan tersebut? Itu kan pilihan, ya, yang kemudian ditetapkan secara formal oleh hukum. Meskipun moral tidak menjadi syarat, seperti yang ini tampaknya masih setuju dengan Hart tadi, ya, hukum itu tidak menjadi syarat dari validitas hukum. Tapi keberlakuannya diturunkan dari moral yang lebih tinggi. Contoh misalnya saja dari teorinya Kelsen, ya, yang tadi dia memisahkan benar-benar hukum itu hukum, moral itu moral.
Tapi dalam teori stratifikasi hukum ya, di Stufenbau teorinya itu, Kelsen mengenal juga yang disebut dengan Grundnorm. Ya, ini teman-teman yang HTN mungkin yang lebih paham di sini di bidang ini. Grundnorm itu bukan hukum, ya. Dia norma dasar, bukan hukum dasar, bukan konstitusi. Konstitusi yang kemudian pun ini perdebatan juga ya di teman-teman kalangan HTN kalau konstitusi itu hukum yang sebenarnya atau dia juga bukan hukum sebetulnya, atau yang ranah yang bicara spirit ya tadi seperti Grundnorm itu dia hukum atau bukan, tapi dia menjadi turunan kemudian dia diturunkan untuk menjadi pembentukan hukum yang lebih konkret. Toh kalau begitu apa bedanya hukum dan moral itu saling terkait kalau begitu ya, pasti ada hubungan juga gitu. Itu kalau pendekatan dari Dworkin ya. Dworkin bilang, oke, nggak jadi persoalan hukum itu terpisah dengan moral. Tapi pada faktanya, ketika hukum itu diinterpretasikan, hukum itu dicoba diterapkan, dia akan syarat dengan nilai-nilai moral. Memang katakanlah dia tidak bicara baik dan buruk, tapi bicara benar dan salah pun itu adalah ukuran moral sebetulnya. Dalam putusan pengadilan misalnya teman-teman, ketika seseorang melakukan pemerkosaan dan terbukti, kemudian dia bersalah, dinyatakannya dia bersalah, tidak dinyatakan dia berdosa dalam putusan pengadilan itu, tidak dinyatakan dia melakukan perbuatan yang buruk kan ya, tapi pengadilan menyatakan dia bersalah atau tidak bersalah. Simpelnya seperti itu. Maaf kalau saya terlalu menyederhanakan. Tapi ketika kita mencoba menginterpretasikan, melampaui apa yang tertulis dalam putusan pengadilan atau melampaui apa yang diucapkan dalam sidang di pengadilan, itu kan berarti ada perbuatan yang dianjurkan untuk tidak dilakukan atau dengan kata lain dilarang, dan kalau dilakukan malah diberikan sanksi. Itu kan perbuatan yang buruk kalau dilakukan, karena dia akan membawakan penderitaan, baik bagi korbannya atau sebetulnya bagi si pelaku itu sendiri, karena dia harus menjalani hukuman. Secara tidak sadar, ya, itu kan penilaian atas baik dan buruk juga. Itu moral juga, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian pendekatan yang lebih konservatif, pendekatan yang lebih tradisional. Tadi ada yang bilang hukum alam, misalnya, the natural law. Nah, kalau dalam hukum alam justru hukum itu harus berisikan nilai-nilai moral. Tidak ada artinya hukum itu kalau kosong terhadap moral. Atau justru isi hukum itu adalah sesuatu yang bersifat immoral atau bertentangan atau melawan nilai-nilai moral tertentu. Itu kalau pendekatan conservative approach dari Plato misalnya. Dia bilang hukum yang buruk gitu ya, itu bukan hukum yang harus ditaati warga negara. Nah, cuman dalam tiap pendekatan ini teman-teman ada kalau mau dibilang ya, keunggulannya masing-masing dan kelemahannya masing-masing. Kalau kita memahami pendekatan dari conservative approach misalnya ya, bahwa hukum itu harus berisikan moral. Nah, pertanyaan yang muncul adalah moral mana yang harus kita ikuti dalam masyarakat, khususnya masyarakat yang bersifat majemuk ya, multikultural, kemudian multi etnis, kemudian juga secara demografis usia beragam, katakanlah gitu, bentuk pekerjaan beragam. Kan moral itu berangkat dari tradisi, dari agama, kan gitu ya. Apakah kita ambil cara singkat saja, kita ambil moralitas yang paling dominan. Seperti di Indonesia, kita ambil ajaran agama Islam misalnya, sebagai panduan moral kita untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan. Lalu, apakah dengan proses itu kita akan menafikan keberadaan moralitas yang dikembangkan oleh ajaran agama yang lain? Kan itu juga jadi persoalan. Kemudian misalnya budaya siapa yang dominan? Apakah budaya Jawa kah? Apakah budaya Bugis kah? Apa budaya Makassar dan seterusnya? Kalau bersifat kedaerahan, tampaknya itu lebih
tidak terlalu menjadi persoalan apabila ditempatkan di daerah tersebut. Tapi kalau kita bicara hukum itu dalam ranah universal, universal itu bukan universal berlaku di seluruh dunia, tapi universal dalam suatu negara tersebut. Haruskah dia berisi ajaran moral? Ya, tampaknya demikian ya. Tapi kalau ini kita bicara hal yang dikembangkan oleh Plato atau Aristoteles misalnya, kebudayaannya belum terlalu diverse, belum terlalu beragam. Ya, begitupun dalam ajaran Thomas Aquinas misalnya, ketika dia mencoba menerapkan moralitas gereja gitu ya, bahwa kebaikan tertinggi itu adalah Tuhan ya, dan berarti hukum pun gitu ya harus sesuai dengan ajaran Tuhan. Tentunya Tuhan yang dimaksud oleh Aquinas bukan Tuhan dalam pemahaman Buddha atau Tuhan dalam pemahaman Islam, tentunya dalam pemahaman Katolik pada saat itu di Eropa yang Katolik pada saat itu. Tampaknya itu bisa diterapkan, katakanlah gitu ya. Tapi sekarang juga kita bicara soal pluralisme moral ya. Karena hukum ada untuk memastikan keberlangsungan masyarakat, maka isinya harus mengandung ukuran baik dan buruk. Tapi sekali lagi ya, persoalan dari konservatif approach ini adalah moral mana yang perlu kita sepakati untuk kita ikuti. Kalau sepakat nggak jadi persoalan sebetulnya, itu proses musyawarah, proses deliberasi gitu. Itu proses yang ideal untuk dilakukan, bahwa tiap warga negara secara equal diberikan kesempatan untuk berdialog, berdiskusi, kemudian mencapai kesepakatan bersama untuk menyepakati moral mana yang kemudian akan kita berikan bentuk positif sebagai hukum. Itu secara ideal seperti itu. Tapi jarang terjadi. Yang ada adalah biasanya ya pemaksaan hegemoni kelompok gitu ya. Baik itu secara halus ataupun secara terang-terangan. Tampaknya ini kesulitan ketika kita bicara hukum itu harus selalu berisikan moral. Kemudian kalau hukum terpisah dengan moral misalnya, atau bicara soal moral dalam hukum itu menjadi tidak relevan. Saya nggak tahu ya, di beberapa pertemuan atau di kelas-kelas teman-teman yang lain sudah sempat diberikan contoh yang ekstrimnya gitu ya. Saya sering memberikan contoh di kelas kalau di saya. Hukum itu bisa menginstitusionalisasikan imoralitas. Kalau tadi kan harusnya isinya moral. Tapi bisa juga hukum itu kosong moral. Tapi ini gimana kalau isi hukum itu adalah sesuatu yang bersifat immoral? Contoh misalnya di Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman, ya, membuat aturan, membuat kebijakan untuk mendeportasi orang Yahudi, kemudian orang-orang non-Jerman, termasuk ketika dia menginvasi Polandia dan mengusir orang Polandianya untuk dipekerjakan sebagai budak, itu dalam sudut pandang mereka itu tidak dilakukan secara sewenang-wenang, tapi dilakukan secara legal berdasarkan peraturan yang kalau kita bandingkan ya, analoginya sekarang dengan undang-undang gitu. Jadi kalau kata Thomas Hobbes misalnya ya, adanya aturan hukum itu kan untuk memisahkan mana kesewenang-wenangan atau mana sesuatu yang bersifat legal. Tapi bagaimana kalau isi atau undang-undang itu dibuat secara sewenang-wenang? Kan dia tidak lagi dipersoalkan apakah itu berisikan moral atau tidak, atau ajaran moral mana yang harus diikuti, itu tidak jadi relevan kalau dalam separation thesis. Nah, ini memang beberapa perdebatan yang sering dipakai sebagai peluru gitu ya, untuk menghantam pendekatan positivisme hukum yang memisahkan moral dengan hukum gitu. Kejadian seperti perbudakan di Amerika Serikat ya, abad 18 yang ketika dia dihapuskan memicu perang saudara gitu ya. Berarti kan perbudakan itu awalnya diinstitusionalisasikan ya. Kemudian berdasarkan pendekatan moral yang lain ya, dianggap perbudakan itu adalah tidak manusiawi. Ya. Begitupun tadi genocide, kita anggap itu tidak manusiawi. Kan gitu ya. Tapi bagaimana persoalannya kalau
hukum itu dipisahkan sama sekali dari moral. Artinya kita tidak bisa mengecek keberlakuan hukum itu ketika dihubungkan dengan pendekatan moral tertentu. Nah, itu tampaknya teman-teman kelemahan-kelemahan yang ada di pendekatan-pendekatan ini. Nah, situasi ini tentunya mendorong juga kita untuk kemudian sebaiknya bagaimana hubungan hukum dengan moral tersebut. Ketika kita memastikan hukum itu harus berisikan ajaran moral, pertanyaan berikutnya, ajaran moral yang mana yang kemudian kita anggap layak untuk diberlakukan menjadi hukum, atau kalaupun kita pisah sama sekali, kemudian bagaimana respon kita terhadap hukum yang berisikan ajaran-ajaran moral yang buruk, katakanlah gitu. Ya. Saya sering memberikan perumpamaan yang, maaf kalau terlalu menyederhanakan ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini mah kalimat saya yang di bawah. Dalam kondisi hukum berisikan moral, katakanlah hukum itu berisikan moral saja, ya. Tapi porsinya tidak selalu sama. Kalaupun hukum itu berisikan moral, meskipun hukum itu kedudukannya sama, katakanlah sama-sama undang-undang atau sama-sama perda, biasanya porsinya juga tidak selalu sama. Saya analogikan dengan sering nyebutnya ya, toren gitu, tampungan air, misalnya kayak gitu ya, berisikan 1.000 liter, 500 liter, misalnya gitu kalau untuk yang rumahan ya. Kalau untuk yang bangunan misalnya bisa puluhan ribu misalnya, atau tangki air kan gitu. Saya coba sederhanakan bahwa hukum itu adalah karena dia hanya bentuk, ya, hanya bentuk, itu adalah tampungannya. Mulai dari si tampungan toren ini sampai ke katakanlah gelas yang saya pegang, itu kan isi tampungan air ukurannya, kan gitu ya. Ketika dia kosong, pendekatan yang tadi ya, dia kan belum ada isinya, tapi kita coba isi dengan nilai-nilai moral tadi, nilai-nilai yang kita anggap baik, dianjurkan untuk dilakukan, atau nilai-nilai yang dilarang untuk atau dijauhi untuk dilakukan, saya kayak gitu. Dan isi tampungan tersebut itu berbeda-beda, teman-teman. Bisa saja kita tampung dengan banyak sekali nilai moralitas. Contohnya misalnya saya isi penuh si toren ini, saya 1.000 liter kapasitas, ya kita gunakan 1.000 liter. Tapi bisa juga saya cuma isi dengan satu toren yang besar ini 1 sendok teh air, misalnya gitu. Ya, 1 sendok teh air. Saya juga sering memberikan contoh seperti ini. Larangan untuk membunuh, mencuri, memperkosa tadi ya, yang saya sampaikan di awal gitu, itu diatur oleh hukum, diatur oleh undang-undang. Begitupun tentang aturan di lalu lintas, seperti larangan parkir di tempat tertentu, larangan atau bukan undang-undang tentang lalu lintas, tapi misalnya aturan seperti di kampus ada larangan merokok, misalnya kayak gitu ya, atau ada wilayah yang di sana boleh merokok, di sini tidak boleh merokok gitu ya. Saya mau coba tanya lagi nih ya, tanya lagi. Ini bukan retoris ya, ini memang pertanyaan yang memerlukan tanggapan dari teman-teman. Pernah nggak parkir di tempat yang sebetulnya ada tulisan dilarang parkir? Kalau Mbak Lulu, gimana Mbak Lulu? Untuk saya sendiri sih belum ya Pak. Tidak akan pernah, insya Allah. Oke. Taat sekali ya Mbak Lulu ya. Oke, yang lain? Ya, ada nggak yang pernah parkir di tempat ada tulisan dilarang parkir, atau pernah. dilarang stop di sana malah gitu ya? Pernah ada yang pernah? Pernah. Ada yang pernah. Oke, gitu ya. Ya, Pernah gitu ya. Oke, pertanyaan saya, merasa berdosa nggak? Jujur aja. Ya, pastinya. Hah? Pastinya merasa berdosa, tapi kadang selalu tidak dipatuhi. Oke. Semerasa berdosakah ketika misalnya teman-teman ketahuan mencuri? Ini ya, hipotesis saja. Yes, kasus saya nggak anggap teman-teman pernah mencuri. Hipotesis, seberdosakah ketika seperti teman-teman ketahuan mencuri, menipu,
kemudian menggelapkan misalnya, sama nggak perasaan, meskipun sama-sama merasa bersalah, berdosa, sama nggak perasaan tersebut? Sedikit beda. Sedikit beda. Apa bedanya, Mas? Kalau Halo? kita ya halo. Iya, ya. Jadi kalau kita parkir itu kan tidak semenakutkan gitu, nah, dengan kita pernah membunuh orang. Ya. Karena kalau Terus? kita parkir itu kan kita bisa ganti rugi, bisa minta maaf. Tapi kalau misalnya mencuri atau membunuh itu tingkat levelnya lebih hebat lagi tuh. Jadi kita bisa membuat kita was-was. Oke. Mas, siapa namanya, Mas? Saya nggak kelihatan di sini namanya. Siapa? Hasbas. Hasbas ya. Oke, nanti saya coba tanya balik ke Mas. Dari Mas Masak misalnya, ada angkat tangan lagi nih, Mas yang tadi atau baru? Halo, Pak. Halo. Ya? Ya, vaksin. ini saya bukan mau menanggapi pertanyaan teman yang barusan, tapi mau menyampaikan lagi terkait penjelasan Bapak tadi soal pemisahan hukum dan moral itu. Boleh ya, Pak? Bangga. Iya, ini sedikit meminta pertegasan Bapak kembali terkait tadi Bapak sampaikan menganalogikan kasusnya Hitler. Saya coba bawa kita kembali ke zaman kolonial Belanda dengan statuta yang disampaikan oleh raja dalam wilayah penjajahannya seperti Indonesia yang dulunya Hindia Belanda. Apakah itu sama dengan analogi Bapak tadi bahwa memang itu secara sah diperintahkan oleh Undang-Undang Belanda pada zaman itu untuk seluruh wilayah jajahannya termasuk Hindia Belanda atau Indonesia? Gimana menurut pandangan Bapak? Oke, nanti saya balik lagi ke urusan toren ya. Saya mau coba tambahin dulu ke yang disampaikan oleh Mas Masak gitu ya. Saya bisa ambil kesimpulan demikian, Mas ya. Jadi penjajahan ya, itu kan sesuatu yang dianggap immoral. Kalau misalnya moralnya sama dengan moral penjajah, ya orang yang dijajah akan terus-terus dijajah saja, kan gitu ya. Kita maksudnya gini, Mas. Ini memang memerlukan kesadaran politik yang bersifat bertahap gitu, sesuatu tersebut. Kayak misalnya gini, waktu zaman Aristotle atau Plato saja, dia menganggap perbudakan itu adalah sesuatu yang bersifat natural. Bahwa secara alamiah, orang itu ada strata-stratanya. Ada tuan, ada budak, dan itu adalah sesuatu yang kita terima begitu saja, seperti misalnya sekarang kita hidup di dunia yang ada mobil, ada motor, misalnya kayak gitu. Itu sesuatu yang natural, biasa-biasa aja. Kemudian baru berkembang kesadaran bahwa kok ada orang yang secara turun-temurun menjadi budak terus, gitu. Ada juga orang yang secara turun-temurun menjadi tuan terus, misalnya kayak gitu. Itu kan baru muncul kesadaran. Belum kalau misalnya ada pendekatan-pendekatan yang lain di sana. Nah, kesadaran bahwa kolonialisme itu buruk, ya, bukan berarti juga tidak disadari sebetulnya oleh Belanda pada saat itu. Jadi banyak juga arus penentang kolonialisme di Eropa pada saat itu, ya. Khususnya yang ada di negara-negara yang memiliki koloni malah, Mas. Di Inggris misalnya, atau Britania Raya ya. Koloninya itu lebih gede dari Inggrisnya, Mas. Britania Raya itu kepulauan. Tapi dia punya koloni se-India gitu. India koloni dia. Kemudian belum di Amerika Serikat revolusi. Kemudian begitupun Spanyol, begitupun Prancis. Dan apa yang terjadi Mas setelah Perang Dunia Pertama ketika Jerman dinyatakan kalah, Austria dinyatakan kalah, apa yang mereka lakukan adalah berbagi wilayah jajahan. Ya. Itu kan dianggap sesuatu yang pada saat itu nggak jadi persoalan moral untuk beberapa kalangan, yang menjadi dominan gitu. Dan dia tadi ya berarti bisa diinstitusionalisasikan, dilembagakan, bahkan dilindungi oleh hukum. Kalau misalnya saya mau tarik lagi ke persoalan perbudakan di Amerika, bapak-bapak, masih jadi bapak-bapak ya, teman-teman, ibu bapak pernah nonton film sih ya. 20 Years Slave gitu atau 25 Years a Slave itu namanya. Budak yang lari
itu justru adalah orang yang bersalah. Bukan si penjual budak itu yang salah secara hukum, tapi budak yang kabur atau orang yang melarikan budak dari perkebunan. Dia adalah orang yang salah secara hukum. Karena apa? Perbudakan itu dilindungi. Begitupun tadi, jajahan itu dilindungi secara hukum. Dalam ranah internasional, wilayah jajahan saya, wilayah jajahan Belanda, itu dibagi dengan treaty, dengan perjanjian internasional, dengan Inggris misalnya. Wilayah Singapura, wilayah Sumatera pada saat itu. Itu kan konteks gimana kita bisa melihat dalam sudut pandang kadang hukum itu bisa kosong moral atau tidak relevan bicara hukum dengan moral, atau misalnya hukum itu bisa berisikan sesuatu yang sebetulnya immoral gitu, Pak. Mas. Gitu Mas Mesak ya tanggapan saya tampaknya. Oke, balik lagi ke persoalan yang ini, teman-teman. Tadi yang terakhir menanggapi siapa ya? Tadi saya mau. Gimana, Mas? Mas Asbas ya? Oke, nggak apa-apa. Saya balik lagi ke persoalan ini. Tadi ya, persoalan parkir dengan merasa berdosa nggak ketika, tadi kan beda kalau misalnya membunuh, kemudian memperkosa dengan cuman, saya mah kan nggak memperkosa, nggak membunuh, saya mah cuman ini ada larangan parkir, saya parkir di sana. Pertanyaan saya berikutnya buat teman-teman. Kalau misalnya suatu saat di tempat tersebut, di Unpad misalnya, ada tempat untuk biasanya dipakai untuk parkir dekan atau parkir wakil dekan. Kan kita agak segan ya, ini kita mentang-mentang kita bawa mobil, kita parkir di sana misalnya. Tapi dalam suatu kondisi misalnya, atau kita buat semacam hipotesis juga, itu si larangan parkir udah nggak ada. Jadi boleh parkir di sana. Nggak dilarang parkir di sana, nggak diatur mau parkir di sana mau nggak, silahkan. Begitupun tadi di tempat yang ada dilarang merokok. Biasanya kita nemukan di daerah situ ada tulisan dilarang merokok, kemudian larangan tersebut dicabut. Artinya sakarepmu lah mau ngerokok di sana mau nggak misalnya gitu. Ketika teman-teman kemudian parkir di sana, ketika teman-teman kemudian merokok di tempat itu, masih merasa bersalah nggak? Masih merasa berdosa nggak? Gimana tanggapannya? Mbak Lulu, gimana Mbak Lulu? Kalau dari saya sendiri mungkin masih, Pak. Karena kan sudah terbiasa ya, Pak. Sudah terbiasa ya? Tapi kalau misalnya parkir di sana, ya, masih salah nggak? Sudah tidak, Pak. Udah nggak ya? Udah nggak ada larangannya kan? Oke. Pertanyaan berikutnya. Ini hipotesis juga. Kalau tadi larangan membunuh, larangan memperkosa itu adalah yang dicabut oleh hukum. Mau nggak teman-teman jadi ramai-ramai memperkosa? Mau nggak teman-teman semua jadi ramai-ramai menjadi pembunuh? Malah kalau membunuh dikasih duit misalnya. Kayak gitu. Kadang, teman-teman, kita agak ragu. Kita nggak serta-merta hilang rasa bersalah kita. Karena apa? Karena tadi tampungan moral hukum itu berbeda-beda. Ya, tampungan moral hukum itu berbeda-beda. Hukum itu bisa menampung moral. Karena contoh tadi, misalnya larangan membunuh itu bukan dilarang secara hukum saja. Untuk masyarakat kita yang rata-rata religius, misalnya ya, itu dilarang secara agama. Membunuh itu, mencuri itu, memperkosa itu, memperbudak itu. Kemudian dilarang juga secara konvensi atau kesepakatan secara tidak tertulis dalam masyarakat. Secara tradisi itu adalah perbuatan yang buruk dan dianggap tidak layak untuk dilakukan. Atau kalau ada pelakunya malah dianjurkan untuk dihukum pelakunya. Kayak gitu. Tapi dia akan memudar. Namanya tadi ya, kita ibaratkan si toren ini, tampungan air itu, kalau cuman diisi sedikit air, si toren ini cuman diisi 1 gelas, padahal dia kapasitasnya besar, kita hilangkan si toren itu, air itu akan jatuh ke tanah, dia akan diserap tanah selama 1 menit atau 2 menit ke depan. Atau kalaupun di lantai kena matahari, dia akan kering misalnya, menguap. Tapi kalau dia penuh, gitu ya, kan akan ada proses yang lama. Mungkin si air itu akan menggenang terlebih dahulu, sebelum tentunya dengan sendirinya hilang. Gitu. Bukan hilang, maksudnya dia entah itu terserap atau berpindah jadi uap. Tapi prosesnya biasanya agak lama. Gitu ya. Tapi bayangkan teman-teman kalau kita balik lagi ke persoalan tadi. Si Hitler yang tadi. Gitu ya.
atau persoalan bahwa hukum itu berisikan hal-hal yang bersifat immoral. Katakanlah si aturan tentang perbudakan tersebut dicabut, ya. Tapi karena dia sudah mengakar secara tradisi, ya, orang itu kan nggak akan kemudian mindsetnya berpindah bahwa kita dengan orang yang berbeda kulit itu adalah orang yang setara. Kenapa? Karena kita sudah bertahun-tahun dididik, bertahun-tahun turun-temurun bahkan dari nenek moyang keluarga kita diberikan ajaran bahwa orang itu tidak setara. Kemudian muncul hukum yang menyatakan setiap orang adalah setara. Itu kan bukan sesuatu yang gampang dirubah gitu. Si tampungan tadi memang mungkin bukan berisi air, tapi berisi racun, katakanlah gitu. Tapi si racun itu nggak langsung hilang sebagaimana racun yang cuma 1 sendok. Gimana kalau racun itu sudah mengakar, dia sudah mengisi penuh si toren tersebut. Tapi diisi bukan air, tapi oleh racun. Kan bisa seperti itu. Makanya nggak heran sekarang ya, proses sentimen rasial terhadap kelompok tertentu, itu masih ada. Karena memang ada institusi-institusi hukum yang memberlakukan itu secara bertahun-tahun. Ya. Dan orang itu terbentuk ya secara objektif dari lingkungan luarnya karena dia sudah terbiasa dengan lingkungan itu, gitu. Lingkungan yang oke, perbudakan sudah hilang gitu, tapi untuk bicara kita setara gitu di Amerika Serikat saja ya yang progresif gitu ya, tapi banyak juga yang konservatifnya. Tahun 60-an itu muncul lagi isu HAM gitu ya. Apakah orang kulit hitam itu diberikan kesetaraan dengan orang kulit putih yang di sana? Pergolakan bisa muncul lagi. Belum kalau ada tema misalnya itu baru orang bagaimana kalau gender ya. Bukan masalah rasnya tapi masalah gendernya misalnya kayak gitu. Itu hal-hal yang sudah terpatri di pikiran masyarakat selama bertahun-tahun membentuk dan kita perlu semacam proses ya ketika kalau dalam sudut pandang moral tertentunya racun tersebut dibuang, kita nggak bisa berharap kalau itu sudah mengakar bertahun-tahun akan cepat hilang seperti aturan larangan parkir tersebut dicabut, biasanya gitu. Itu ya kalau misalnya saya mau bicara soal hubungan antara moral dengan hukum. Jadi yang bisa saya simpulkan adalah nggak ada pendekatan yang baku ya, nggak ada pendekatan yang ini tampaknya dilihat dari porsinya deh. Kalau misalnya kita mau melihat hukum itu sebagai rangkaian proses ya, rangkaian proses, apakah dia sudah melewati proses yang benar secara hukum atau tidak, itu kita bisa misahkan hukum itu secara moral. Tapi kalau yang dikaji atau misalnya tujuan penelitian teman-teman adalah mengevaluasi hukum tersebut, sedikit banyak teman-teman akan memasukkan nilai-nilai moral sana. Nilai-nilai moral nggak harus juga bicara soal tadi ya perbudakan atau penjajahan. Yang menjadi tema sentral dalam hukum saja seperti keadilan, itu kan penilaian moral, apa yang kita anggap adil atau tidak adil. Ketika teman-teman mengevaluasi bukan hanya bicara apakah proses hukum tersebut sudah benar atau tidak secara undang-undang, tapi apakah proses tersebut adil atau tidak. Itu teman-teman sudah menarik ya moral ke dalam kajian hukum. Hukuman mati misalnya di Indonesia diperbolehkan. Hukuman mati di Indonesia diperbolehkan. Tapi aborsi dilarang. Kan gitu. Maaf kalau saya salah ya. Coba teman-teman yang mungkin ada peminatan di bidang hukum pidana, aborsi di Indonesia itu secara umum dilarang kan ya, kalau nggak salah ya. Hukuman mati diperbolehkan. Kalau moralitasnya digeser, bukan di Indonesia, tapi di Eropa, seperti di Belanda, itu sebaliknya. Aborsi diperbolehkan, hukuman mati yang dilarang malah di sana. Itu kan kita akan ada perbedaan ukuran terhadap moralitas itu sendiri ya. Nah itu sebagai penutup untuk kajian antara hukum dan moralitas. Nah, nanti di bagian yang berikutnya saya akan bahas ini sedikit flipping gitu ya, mencoba membahas isu kontemporer atau isu yang kita antisipasi ke depan ya. Ini belum banyak terjadi,
tapi kita bicara kemungkinan-kemungkinan yang layak untuk direnungkan secara filosofis, teman-teman. Tapi saya masih coba merangkai ini dalam hubungannya antara hukum dan moral. Tema yang pertama adalah, apakah tadi moral itu bersifat eksklusif untuk manusia? Contoh yang bisa saya ambil dari Bertens misalnya, sesuatu itu kita anggap tidak relevan secara moral kalau itu terjadi secara alamiah. Katakanlah singa gitu ya di sabana berburu zebra secara berkelompok. Kemudian diterkam si zebra tersebut dan kemudian dimakan rame-rame oleh si singa itu. Apakah itu perbuatan yang buruk secara moral? Apa yang buruk? Mana yang buruk? Si singa yang nangkep zebra itu atau si zebra yang nggak bisa kabur dari singa itu, yang mana yang buruk? Persoalannya itu adalah itu tidak bisa dinilai secara moral karena itu tidak terjadi pada manusia. Ya, itu kan pemahaman kita biasanya. Kita nggak menilai si singa jahat, gitu, atau si singa melakukan perbuatan yang buruk. Kalau jahat, baik, buruk itu adalah khas atau nilai yang ditempatkan oleh manusia. Sejak kapan? Sejak Aristotle, sejak Descartes, atau sejak berbagai macam filsuf membuat perenungan tentang perilaku manusia. Ya, moral itu mengasumsikan juga adanya pilihan bebas, teman-teman. Jadi ada juga filsuf yang yakin bahwa kita memiliki pilihan bebas, seperti Thomas Aquinas misalnya kayak gitu ya. Tapi dalam diskusi ini saya coba ambil sudut pandang gitu ya. Kita bebas ya, tapi kita juga nggak punya keyakinan objektif. Ini sudut pandang saya. Teman-teman bisa nggak setuju. Kita kan tidak bisa mengecek apakah kita benar-benar bebas atau kita hanya seolah-olah bebas saja. Ya. Ini benar-benar bebas, artinya kalau teman-teman nonton film The Matrix gitu ya, apakah apa yang bisa nguji kita tinggal di Matrix atau tidak gitu ya. Kita itu kalau teman-teman pernah main video game gitu ya, apakah kita karakter game yang nggak sadar kita itu digerakkan oleh player. Saya ini lagi ngomong ini, saya lagi ada yang ngegerakin di atas pakai joystick misalnya kayak gitu. Kan saya nggak bisa ngecek ke sana. Tapi asumsikan sajalah kebebasan itu ada. Kebebasan dalam dua bentuk ya, kebebasan untuk berbuat, freedom, dan liberty, kebebasan dari kekangan. Kebebasan dari lepas dari. Bebas untuk lepas dari gitu ya. Nah, dia memerlukan rasio ya. Nah, persoalan yang dicoba diangkat oleh teman-teman di PLIDS ini, mungkin nggak ada subjek personhood non manusia. Saya coba angkat dari persoalan ini ya. Itu bukan sesuatu yang baru sebetulnya, teman-teman. Kita kan sudah beberapa tahap mensubjekkan sesuatu yang bukan manusia. Contohnya badan hukum ya. Badan hukum kan bukan manusia, tapi kita buat seolah-olah dia adalah person. Seolah-olah ya. Kita fiktifkan si badan hukum itu seolah-olah ada. Jadi ketika kita nunjuk katakanlah Unpad misalnya, apa yang kita tunjuk di Unpad itu? Apakah mahasiswanya? Itu kan mahasiswa Unpad, tapi dia bukan Unpadnya. Rektornya kah? Atau dekannya kah? Itu kan rektornya atau dekannya. Lalu Unpadnya itu mana? Gitu. Dalam beberapa pemahaman kan itu bersifat kita anggap itu harus ada di sana. Kita subjekkan. Kita buat sosok seolah-olah subjek gitu ya. Itu yang pertama. Bahwa bukan sesuatu yang baru kita mengambil memberikan hak dan kewajiban terhadap sesuatu yang bukan orang sebetulnya. Pertanyaan liarnya dalam filsafat gitu ya, akan bergerak kemana ini? Mungkin nggak suatu saat katakanlah binatang atau tumbuhan kita berikan status demikian? Mungkin nggak sesuatu yang dibuat oleh manusia ya kita berikan status demikian? Aristotle dan sampai Descartes kemudian sampai beberapa filsuf juga beranggapan bahwa rasio, nalar, emosi itu adalah khas manusia atau itu adalah yang
membedakan atau yang membuat kita spesial, yang membuat kita khas gitu ya dibandingkan makhluk hidup yang lain gitu. Tapi penelitian saya harus bilang ya, ini bukan ranah saya sebetulnya. Jadi saya pun hanya membaca saja, tapi teman-teman yang punya pemahaman di bidang evolusi biologi atau perilaku binatang misalnya bisa mengkonfirmasi. Ada buku yang ditulis oleh Frans de Waal ya, bicara soal, dia adalah ahli primata ya, dia meneliti perilaku, karena dalam biologi itu adalah kita ini adalah hasil evolusi ya, jangan-jangan kesadaran moral itu adalah sesuatu yang bersifat evolusioner yang bukan hanya dikembangkan khas dalam kehidupan manusia saja. Dan dia memberi contoh misalnya dalam kehidupan primata yang lain seperti simpanse, bonobo atau gorila misalnya, itu ada struktur hierarki masyarakat. Meskipun masyarakatnya bukan RT, bukan RW atau bukan kecamatan gitu, tapi ada semacam tatanan sosial di sana. Ada alfanya, kemudian alfa itu menjadi penguasa wilayah tersebut, dan yang lain-lain itu, teman-teman kalau dilihat perilakunya itu salam gitu ya. Untuk menunjukkan bahwa dia itu tunduk pada si alfa itu, disalam gitu ya. Seperti kita menyalami orang tua gitu, itu dengan gestur gitu ya. Mungkin nggak? Ini kan jadi persoalan suatu saat. Apakah hewan itu punya perasaan? Apakah hewan itu punya kapasitas yang tampaknya nggak jauh beda dengan manusia dengan hewan yang lain. Jadi pertanyaan atau persoalan bahwa manusia itu memiliki semacam kedudukan yang spesial di bumi ini itu mulai digugat teman-teman oleh ilmuwan-ilmuwan. Udah bukan hal yang baru sih, itu sejak lama lah gitu ya. Tapi ini layak untuk kita persoalkan sekarang. Itu kalau hubungan apakah moral itu bersifat eksklusif untuk manusia, karena binatang pun bisa memiliki pilihan ya. Tadi seperti contoh serangan singa terhadap zebra sebagai kelompok itu kan bukan sesuatu yang hanya bersifat instingtif, tapi dia memerlukan koordinasi. Itu kan memerlukan rencana, planning. Apakah itu bisa maju tanpa rasio? Mungkin rasio kita berbeda dengan yang hewan itu, tapi bukan berarti karena berbeda dia jadi tidak ada, kan gitu ya. Ini memang sesuatu yang perlu dikonfirmasi juga oleh ilmu pengetahuan. Ya. Dan sekali lagi, hukum mau nggak memasukkan hal tersebut. Yang pertama itu. Kemudian berikutnya. Persoalan moral kontemporer. Apakah manusia selalu dilahirkan oleh ibu? Atau apakah manusia akan selalu dilahirkan oleh ibu? Ada yang bisa mengangkat tangan di sini yang nggak dilahirkan sama ibunya? Ibunya itu maksudnya, teman-teman mungkin bisa secara proses in vitro misalnya, dikembangbiakan. Banyak ya studi sekarang ya. Diimplan janin misalnya, kemudian janin tersebut dibuahi, kemudian dimasukkan kembali ke rahim misalnya kayak gitu ya. Tapi mungkin nggak kalau suatu saat manusia itu benar-benar tidak lahir dari kandungan ibu, atau dalam hal ini perempuan atau laki-laki. Omongannya kan sekarang bisa ada wacana bahwa laki-laki mengandung bisa nggak, atau katakanlah tidak dilahirkan dari orang gitu. Ini teman-teman bisa ngecek ya. A mouse embryo complete with a beating heart, cell, head, and the beginning of limbs alive and growing in glass jar. Jadi ilmuwan itu sudah, ini di Weizmann Institute kalau nggak salah di Israel ya. Ini infonya dari MIT review. Mengembangkan janin tikus ya di luar rahim tikus sama sekali gitu, dan mereka berhasil. Dan kalau dalam pendekatan ilmiah ya, berhasil di tikus biasanya berhasil juga kalau itu dilakukan di orang. Saya pernah mungkin teman-teman pernah nonton nggak film Jurassic Park gitu ya. Ada adegan di mana bukan Jurassic World ya, Jurassic Park. Waktu saya kecil ya, teman-teman mungkin belum lahir.
tapi bisa ditonton sekarang, ada di Blu-ray atau di Netflix. Apa namanya? Ada adegan di mana si yang punya taman itu memaparkan keberhasilannya taman tersebut mengembangbiakan dinosaurus yang sudah punah misalnya. Kemudian tokoh ilmuwan pada saat itu ya, si Ian Malcolm gitu, justru berkeberatan dengan kondisi seperti itu ya, mengembangbiakan hewan yang sudah punah. Untuk apa kan gitu ya? Bukankah alam sudah menyeleksi dia untuk punah, katakanlah gitu, kemudian kita hidupkan kembali untuk jadi barang jualan. Ini orang ya. Apakah nanti pertanyaan filosofis ini, apakah sosok yang kemudian berbentuk seperti orang tapi tidak dilahirkan dari janin ibu, dari ibu, apakah dia tetap orang? Itu kan persoalan, pertanyaan filosofis. Saya misalnya, ya, atau mungkin pernah nonton The Island kalau nggak salah, Scarlett Johansson sama Ewan McGregor, cloning dalam waktu dekat. Cloning itu sudah banyak dilakukan ya, dan mutasi genetik yang terkendali di lab itu bukan sesuatu yang baru. Dari zaman sejarah biologi seperti dari Gregor Mendel, pengetahuan tentang sifat yang diturunkan secara generasi itu sudah dikaji secara ilmiah ya. Teman-teman ini kan hasil percampuran dari ibu bapak teman-teman, dan ibu bapak teman-teman juga percampuran dari nenek kakeknya kan gitu, dan seterusnya generasinya pasti akan seperti itu. Apa yang kita makan teman-teman ya, itu adalah hasil buatan manusia umumnya. Meskipun kita klaim kita makan sayur dari alam, kita makan daging atau makan ayam dari alam, itu bersifat alami. Yang kita makan itu alami. Yang kadang yang kita sebut makanan buatan itu seperti sosis, seperti burger dan seterusnya. Kalau yang lain-lain itu bersifat organik, natural, alami lah, lebih sehat misalnya kayak gitu ya. Saya nggak mempermasalahkan soal nutrisi manusia. Sebenarnya saya kurang stabil. Baik, mungkin boleh saya kembali ingatkan kepada para peserta yang ingin menulis pertanyaan, bisa dituliskan di dalam kolom chat dengan format nama, _institusi, _pertanyaan. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Mbak. Oh ya Mbak, masih lama nggak waktunya? Atau udah selesai? Kita masuk pertanyaan. Masih ada 6 menit, Pak. 6 menit? Oke, 6 menit ya. Saya coba ambil persingkat saja ya. Apa yang bisa saya pelajari dari si film Jurassic Park itu adalah, ini pertanyaan kunci dalam bidang etika sebetulnya. Apakah hanya karena kita bisa melakukan hal tersebut, haruskah kita melakukannya? Itu pertanyaannya sebetulnya. Hanya karena kita punya kemampuan untuk melakukan tersebut, haruskah kita melakukannya? Kan gitu ya. Oke, berikutnya bagaimana mendesain manusia? Teman-teman mungkin tadi ya, seperti yang saya sampaikan, dilahirkan dari garis keturunan ibu bapak teman-teman. Tapi ada kemajuan medis ya saat ini ya, yang memungkinkan teman-teman itu dilahirkan dengan didesain. Saya sampaikan ya, maaf, saya nggak ada tendensi untuk merendahkan apapun ya. Biasanya ada orang yang dilahirkan dengan kekurangan secara fisik atau secara genetik misalnya gitu ya, yang biasanya itu juga ada potensi untuk diturunkan kepada anaknya atau keturunannya. Ilmuwan-ilmuwan dan dokter gitu ya mengembangkan teknologi yang memungkinkan mencegah turunnya gen tersebut digantikan oleh gen lain yang katakanlah lebih baik gitu. Jadi menghindari si bayi itu kemudian lahir dengan katakanlah ya penyakit keturunan yang dibawa oleh orang tuanya. Tapi persoalannya adalah
ketika itu bisa dilakukan, banyak juga orang ya yang beranggapan bisa memesan bayi mau seperti apa. Mungkin dari Mbak Lulu nih. Mbak Lulu mungkin nanti berkesempatan punya anak gitu ya. Tapi tidak kawin dengan orang asing, katakanlah gitu ya, orang Indonesia juga, tapi pengen anaknya kulit putih, pengen anaknya pirang, kemudian matanya satu biru, satu hijau, misalnya kayak gitu. Tapi pasangannya pun nggak memiliki keturunan seperti itu. Tapi dengan teknologi, Mbak, itu bisa dilakukan. Sekali lagi ya, itu bisa dilakukan, layakkah untuk dilakukan? Itu kan pertanyaan etis dan pertanyaan hukum, gitu. Nah, kemudian sekali lagi ya, saya kebanyakan nonton film ya, jadi contohnya dari film-film tentang AI, artificial intelligence ya. Mungkin nggak suatu saat kita menempatkan mereka sebagai subjek karena dia memiliki kesadaran. Kalau misalnya kata Descartes itu cogito ergo sum, ya, saya sadar maka saya ada. Oleh karena itu sayalah subjek gitu, dan lain-lain di luar kesadaran saya itu adalah objek. Mungkin nggak komputer yang menyadari keberadaan dirinya sendiri suatu saat, ya, mau itu dia berbentuk orang atau dia berbentuk program, itu kita anggap sebagai subjek, bukan hanya secara filosofis tapi secara hukum. Nah, gitu. Kemudian bagaimana banyak sekali studi atau artikel di jurnal yang membahas tentang kemungkinan menggunakan artificial intelligence di pengadilan untuk mengkalkulasi putusan, ya, lawyer misalnya menggunakan artificial intelligence untuk mengukur nih kasus saya kira-kira kemungkinannya menang atau enggak, misalnya kayak gitu. Jangan-jangan bisa juga sampai untuk berkonsultasi dengan artificial intelligence. Atau juga hakim digantikan oleh artificial intelligence. Saya nggak bilang robot ya, tapi kecerdasan buatannya sebetulnya. Robot itu hanya tampilannya saja. Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah, kita berada dalam situasi, teman-teman ya, ada semacam kemungkinan-kemungkinan tadi, gerakan yang mencoba membawa binatang itu didudukan sebagai person. Kemudian kita juga sudah dilakukan ya, badan hukum itu dijadikan person sebagaimana layaknya manusia. Kemudian juga ada wacana bagaimana dengan kesadaran tadi, artifisial, kesadaran buatan dijadikan subjek ya. Tapi kita juga dalam kondisi kritis, dalam situasi yang kita memanusiakan mesin, tapi kita mendehumanisasi manusia yang sebenarnya. Masih banyak kasus-kasusnya. Orang masih diperbudak, orang masih direndahkan martabatnya, orang tidak ditempatkan sebagaimana orang seharusnya. Oleh siapa? Bukan oleh robot, teman-teman. Oleh orang lain. Ya. Ini kan menjadi semacam apa ya? Satu sisi kita mencoba mengexpand gitu ya, pemahaman subjek itu tidak terbatas pada manusia, tapi persoalannya manusia itu kadang-kadang masih diobjektifkan gitu. Kalau objek itu mau dijadikan subjek, tapi manusia diobjekkan untuk diperjualbelikan, untuk diperdagangkan organnya, kemudian untuk diperbudak tenaganya dan seterusnya. Nah, itu tampaknya teman-teman beberapa hal yang bisa menjadi perenungan, dan semua bahasan saya ini diambil dari berbagai sumber. Nanti teman-teman bisa ngecek ya, konfirmasi mengikuti sumber-sumber ini. Dari saya cukup dulu, Mbak Lulu, Ibu Bapak, terima kasih kesempatan yang diberikan.